Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'da. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sudah pada ngaji semua? Sudah. Kita mulai ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Sampai nanti la ilaha illallah Rasulullah. Tepuk satu, tepuk satu, dua, tiga, satu, tepuk diam. Tepuknya diam, tidak ada yang tertawa. Ya. Oke, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hanya punya waktu 10 menit ya, digunakan sebaik-baiknya. Kemarin kita ceritanya sampai mana ya? Sampai kelahiran Nabi. Nah, Nabi Muhammad kemarin lahir sampai menjadi nabi. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, Nabi Muhammad itu punya banyak musuh. Nabi Muhammad punya banyak musuh. Musuhnya itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Siapa itu orang yang tidak beriman kepada Allah? Satu-satunya adalah orang yang benci sama Nabi, orang yang benci sama Islam, orang yang disuruh ngaji tidak mau ngaji, orang yang disuruh sholat tidak mau sholat. Orang yang disuruh beriman kepada Allah, dia tidak mau beriman. Halo? Ya, itu adalah musuh Nabi Muhammad. Jadi kalau anak-anak ini, sorry ya, kalau Anda semua, kalian semua besok pengen dicintai oleh Nabi, maka laksanakanlah perintahnya Nabi. Musuhnya banyak Nabi Muhammad dulu. Salah satu musuhnya yang terkenal jahat adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu jahatnya luar biasa. Tapi dengan kesabaran Nabi, akhirnya Islam berhasil dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam memperoleh kejayaan yang luar biasa. Islam menjadi menang pada saat perang Badar. Pada masa itu umat Islam hanya sedikit, tapi musuh Islam, orang-orang kafir itu banyak. Tapi dengan pertolongan Allah, orang Islam yang di bawah komando panglima tertinggi Nabi Muhammad akhirnya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu selalu mendoakan umatnya, termasuk mendoakan kalian ini ya. Maka kalian ini harus berterima kasih anak-anak. Terima kasih kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad yang pada saat ini kalian semua masih mengenal Islam, masih gelem ngaji, ya, masih gelem sholat. Coba bayangkan kalau pada saat itu Islam kalah, masjid-masjid tidak ada. Orang sholat tidak ada, orang ngaji tidak ada, karena Islam tidak ada, karena kalah. Coba bayangkan, mungkin Pak Muksin juga nggak sholat, Pak Haji Saroni mungkin nggak sholat, kalian nggak sholat, karena apa? Karena pada saat itu Islam kalah. Tapi karena pertolongan Allah, Islam menang. Islam menang, akhirnya kita bisa sholat, akhirnya kita bisa ngaji, akhirnya kita bisa apa? Bisa pergi ke masjid untuk menunaikan sholat dalam keadaan tidak terancam. Coba kalau dulu itu orang mau ke masjid aja diancam mau dibunuh. Nah sekarang kalau orang mau ke masjid tidak diancam, malah dipersilahkan. Inilah ajaran yang baik, ajaran kedamaian Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ketika Nabi itu berperang, walaupun pasukannya sedikit, musuhnya banyak, karena pertolongannya Allah, maka di bawah panglima tertinggi Nabi Muhammad menjadi menang dan menjadi jaya. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad itu bilang kepada umatnya, sesungguhnya barang siapa yang mencintaiku, maka kelak aku akan mencintai umatku, dan aku akan memohonkan kepada Allah untuk umatku adalah surga. Jadi orang Islam yang benar-benar Islam, yang mau menjalankan perintahnya Allah itu, maka besok akan mendapatkan doanya Nabi Muhammad, doa masuk surga. Bahkan Nabi Muhammad juga mendoakan kebaikan di dunia dan juga kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina, ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya, dan berikan kami di dunia ini hasanah, yaitu kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan kita diberi rezeki, kita diberi kesehatan, kita masih ditungguin oleh ayah ibu kita, masih lengkap ya. Nah, ini adalah sebuah kebaikan. Sholat, diberi kesempatan, ini adalah sebuah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati, ya Allah, dan berikan kami ini di akhirat kebaikan pula. Hasanata wa qina adzabannar. Besok ketika adik-adik sudah meninggal semua, mulai dari sini ya sampai Surya, dari Surya sampai sini, kok meninggal dunia? Karena Anda waktu hidup di dunia ini pernah berdoa, wa fil akhirati hasanah, ya Allah, besok di hari akhirat ya Allah, aku berikan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan surga. Yang tidak sholat, yang tidak mau ke masjid disiksa di neraka. Besok di hari akhir, dia atau kalian semua di surga itu mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok itu ranjang, dipan, rumah itu dari emas semua, kendaraan dari emas, mau minum-minum semuanya ada, mau makan-makan semuanya ada. Makanya anak-anak ini harus benar-benar rajin. Rajin kemana? Rajin ke masjid, membaca Quran, ngaji. Apalagi sebentar lagi masuk ke bulan Ramadan, harus lebih ditingkatkan lagi. Detik-detik Nabi Muhammad meninggal dunia pada saat Haji Wada. Haji Wada itu adalah hari terakhir kali Nabi Muhammad memberikan ceramah. Surya, kok main sendiri? Nanti tak suruh main di sini. Ya. Jadi Nabi Muhammad Haji Wada terakhir kalinya Nabi Muhammad memberikan ceramah. Apa ceramahnya Nabi Muhammad? Islam sudah sempurna. Islam sudah sempurna dan sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memeluk agama Islam, menjalankan sunnah Nabi, maka besok dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Ketika Nabi Muhammad selesai ceramah, kemudian dia pulang, Nabi Muhammad sakit. Setelah sakit, Nabi Muhammad berkata kepada Allah, ya Allah, lindungilah umatku. Umat apa? Umat Islam. Ya Allah, masukkanlah surga umatku. Umat siapa? Yaitu umat Islam. Ya Allah, berikanlah ampun umatku. Ampunan apa? Ampunan dari Allah, yaitu untuk umat Islam. Makanya adik-adik ini beruntung ya, punya orang tua, ayahnya Islam, betul? Ibunya Islam, akhirnya punya anak kayak kalian semua beragama Islam. Ya, kalau di rumah pernah nggak berjamaah sama ibu sama ayah? Pernah. Surya pernah? Ya harus ya. Semuanya ini jamaah di masjid bagus, di rumah juga bagus. Ayah jadi imam, ibu jadi makmum, ente kalian semua jadi makmum. Ya, habis sholat salim sama orang tua dan berdoa untuk orang
tua, biar apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian yang rajin ngaji, apa yang kalian cita-citakan besok berhasil, sukses semuanya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.